bunga dan sebagainya gitu. Nah, terus pemecahan masalah kita harus juga mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan, mengolah informasi. Ini kita sebagai guru mungkin ya, tenaga pendidik. Nah, sehingga kita masuk berpikir, oh, jadi kita literasi kita yang di IKM, kurikulum mereka belajar itu kita, oh, jadi kita kreatif sebenarnya udah mengkreasi sendiri bisa. Kemudian yang kedua adalah keterampilan personal. Jadi kita sebagai guru mungkin spiritualnya ya pasti jadi contoh. Nah, kita kalau di TK kita ada pembiasaan sholat duha hampir setiap pagi setelah apel pagi, Bu. Apel pagi jam 7.30, anak-anak pakai seragam, kemudian upacara, apel, kekuatan, dia nanti lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional di situ, selama 30 menit, baru anak-anak cuci tangan, dan spiritualnya anak-anak di sini itu ini apa? Sholat duha, baru ngaji ikro di situ sama-sama. Nah ini itu kan ini ide-ide kita Bu, ide-ide kita lah. Nah mungkin ibu-ibu banyak yang lebih dari kami juga. Monggo ini hanya sharing aja ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, Pak Malik ya. Kemudian komunikasi kita harus mampu, karena harus kita zaman milenial ini harus komunikasi banyak Bu, komunikasi public speaking, anak-anak belajar untuk gimana sih ini cerita apalah, kerjasama, motivasi, integritas, dan kemampuan adaptasi. Kemudian di sini keterampilan profesional. Nah, ini dasar-dasar bisnis kita diajarilah anak-anak pengetahuan industri, teknis juga, anak-anak juga. Nah, kemudian keterampilan ekosistem juga kita mungkin kita harus sering kumpul-kumpul dengan komite, duduk bareng. Harus diadain P5 lah Bu ya. Pembicaraan 5 menit itu penting dari tim manajemen, ibu-ibu di sekolah, sama guru, sama kepala sekolah, dengan komite. Kemudian kalau di reformasi birokrasi itu ada ini Bu ya, semacam kayak zona integrasi itu dia kepuasan public speaking. Jadi kayak EDS Bu, evaluasi diri sekolah atau lembaga, evaluasi diri sendiri guru tersendiri, yang masukan dari murid ataupun dari orang tua. Kalau murid ya belum bisa nilai ya. Namun kalau dari orang tua murid nilai, Bu gimana saya ngajar di kelas, anak-anaknya ngerti atau enggak dan sebagainya ya. Karena di TK atau PAUD itu kan baru bermain sambil belajar ya. Mungkin pengenalan membaca dan menulisnya kan mungkin sekian persen ya. Nah ini harus melihat secara komprehensif, kemudian sistem mobilisasi juga, dan industri ataupun kita sekolah sebagai sebuah ekosistem. Jadi ada orang tua, komite, ada guru, tenaga pendidik, tenaga pendidikan TU dan sebagainya, mungkin yang kebersihan. Nah, supir guru itu kepala sekolah biasanya ini kepemimpinannya ini harus profesional, pedagoginya bagus dan sebagainya nih supir guru. Karena yang membawa visi misinya dia kemana nih? Mau ke arah kanan ataupun ke arah moving forward. Nah ini supir gurunya. Atau gercep dan sebagainya nih gimana nih? Mau lari ataupun jalan ataupun mau ini yang tadi yang saya bahas tadi sebelumnya ya. Mau adaptif atau present time atau past gitu kan. Nah, yang terakhir ini keterampilan digital, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ini literasi digital perlu juga nih. Ini juga saya, alhamdulillah ini dapat tadi komputer yang tadi profil itu dapat sedekah dari tante saya. Alhamdulillah 4 tuh, harganya 10 juta. Alhamdulillah Bu, aduh, manfaat sekali kita wifi. Anak-anak diajarin cuma ini aja Bu, bagaimana on off-nya, nyalain, ngetik A, B, C gitu aja sih TK. Pemahaman teknologi baru, pembelajaran online, anak-anak. Ya, kalau ini ada pembelajaran online, mungkin ada video YouTube mengajari tentang bagaimana anak-anak sakit, temannya sakit, cara nengok gimana. Jadi langsung secara visual gitu anak-anak. Lanjut Bu Ika. Nah ini contoh ekosistem ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi secara komprehensif, pasti dari hulu ke hilir itu kita sistemik ya. Jadi artinya kita pasti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling berhubungan karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Jadi contohnya ini kita ada candi ini, makam juga nih ada targetnya. Kemudian di sini pariwisata sekarang ada diving, cafe, para layang, musik, olahraga, dari lautnya juga ada. Kemudian pariwisata danau, gunung, pasti butuhin untuk mobilisasi.
transportasi juga butuh, bus pariwisata juga, biar dari satu tempat berpindah ke tempat lain, baik jalan darat, udara maupun laut juga. Kemudian ini ada juga ke travel agent juga, ini pasti ngebutuhin hotel, pelabuhan, atau lain sebagainya. Mungkin kita sebagai di ujung garda terdepan di pendidikan usia dini, yang mungkin kita yang sudah punya website bagus tuh Bu, website, aplikasi-aplikasi yang langsung tinggal klik 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 itu profil TK, profil PAUD, kemudian di situ ada PPDB, kemudian ada evaluasi diri sekolah, ada kepuasan masyarakat tentang sekolah kita, kemudian kritik-kritik secara demokrasi yang positif, ada di situ aplikasi, mungkin disitulah nanti presentasi bagaimana masyarakat menilai tentang maju dan tidaknya sekolah kita, baik dari internal manajemen, guru-guru mengajar, sampai ke sarana prasarana, mungkin dari situ. Ya secara ini yang sudah akreditasi mungkin ibu-ibu mungkin lebih paham, mungkin lebih menguasai untuk masalah tentang ekosistem di sekolah. Ini sebagai contoh pariwisata. Lanjut Beta, ini ada juga ekosistem industri Bu, sama juga nih, ada arsitek, ada perusahaan konstruksi, kemudian tim IT, engineer, material berguna, sama juga. Lanjut Beta. Nah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang posisi kita di tahun 2023. Sungguh sangat luar biasa, kita dari bonus demografi yang sangat pesat, karena ini perubahan struktur demografi. Lanjut, kita. Nah ini tahun 2023 dulu kan kita tahu mungkin dari BPS 2.250 juta. Nah sekarang komposisi demografi penduduk Indonesia waktu ke waktu semakin dinamis. Jadi ini akan mempengaruhi karakter bangsa ke depan. Artinya karakter di pendidikan Indonesia ini itu pengaruh, Bu. Mungkin ibu-ibu kalau di SMK kami mungkin anak-anak harus ada WiFi, Pak Janmiko nih harus ada WiFi. Kenapa WiFi? Untuk hotspot Pak, main game, kemudian main Mobile Legends dan sebagainya. Kalau di sekolah karena nggak mau ya untuk konsentrasi belajar kalau di sekolah kami Bu ya di SMK. Di SMK itu ini di handphonenya dikasih box, jadi jam 7 itu anak-anak konsentrasi belajar full di kelas. Nah untuk handphonenya bisa dipakai pada saat pelajaran IT ataupun tugas-tugas di sekolah juga bisa, dan ditambahkan dengan internet. Namun kalau kita di PAUD kan anak-anak juga sudah mulai kegandungan handphone ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, Pak Malik ya. Betul. Nah jadi handphone mungkin sementara ini handphone mungkin jangan di dalam kelas, sehingga mudah-mudahan dari sekarang ini anak-anak bisa konsentrasi fokus melihat atau mendengarkan sama merasakan apa yang sudah diajarkan guru di dalam kelas. Nah mungkin orang tuanya kan mungkin jauh ya, orang tuanya ada di ruang tunggu atau di restroom, biasanya orang tua itu ibu-ibu biasanya ya. Nah mungkin ibu-ibunya daripada ngegibah ataupun ngegosip mungkin, nah ibu-ibu komite bisa kreatif, kita bisa ngadain mungkin ada UMKM, usaha mikro kecil menengah, TK atau PAUD tersendiri, mungkin bikin kue atau bikin jahitan ataupun apa sablon-sablonan, sehingga ibu-ibu pada saat menunggu anak-anak 2,5 jam ataupun 2 jam selama anak-anak KBM bisa bermanfaat, bisa dijual. Itu komite juga harus kreatif juga di situ. Komite. Jadi ibu-ibu itu langsung selain ngantar anak kita usaha apa gitu. Sehingga itu produk-produknya kreatif bisa untuk dimunculkan ibu-ibu TKA mana kayak ataupun PAUD mana. Ini salah satu ide kami yang di sekolah di sini, Bu. Nah, ini sekarang struktur umur proyeksi penduduk Indonesia dari tahun 2010 sampai 2035, Bu. Jadi menurut BPS jumlah usia angkatan kerja dari usia 15 sampai 64 tahun. Nah, di tahun 2020 sampai 2030 itu mencapai 70% di ibu bapak. Nah, sedangkan sisanya 30% penduduk tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun yang tidak produktif. Sehingga kalau dilihat dari jumlahnya penduduk usia produktif itu mencapai sekitar 180 juta, sementara non produktif hanya 60 juta. Artinya ini kenapa saya sounding ke sini? Artinya ini nanti anak-anak kita yang sekarang 2023 di generasi Z ini yang kelahiran 2015 ke sini lah ya, anak-anak kita ini, waduh ini akan
menggapai ataupun menghadapi mental-mental yang perlu kita disiapkan dari sekarang, Bu. Main tadi awal kompetensi spiritual, jangan lupa mungkin diwajibkan wudhu tiap, kalau di tempat kami wudhu ya Bu ya, kalau agama Islam. Nah ini wudhu karena biar dia membiasakan pada saat nanti masuk SD untuk sholat duha dia nggak ketinggalan, wudhunya juga nggak ketinggalan, diajarin Bu. Termasuk orang tuanya Bu, di TK kita Bu, wajib sholat duha tuh wajib. Bahkan kemarin Pak Iko katanya Pak Jatmiko, saya nggak pernah sholat duha. Bu, ayo ibu harus ngasih contoh karena ibu sendiri di sini kan sebagai ibunya nih, anak-anaknya nurutin. Alhamdulillah nih banyak jamaah sholat duha di rumah. Jadi memang kalau kita tidak memaksa, minggu pertama, kedua, ya alhamdulillah terbiasa sudah enak. Nah, ini jadi kita harus persiapan dulu nih. Makanya sisi akhlaknya, kalau di kita karakternya dulu, makanya di kampus bela negara kecil di sini itu akhlak dulu, Bu. Nah, nanti kedua, nomor 2, 3, 4, sekian, kalau untuk kecerdasan sebagainya, penting akhlak dulu. Bagus, karakter bagus, udah ada lewat sholat, dan agamanya oke, kita udah tinggal poles-poles di sosialnya, atau keterampilannya. Nah, saya sampai di sana. Lanjut, Bita. Nah, ini kita pasti anak-anak kita masuk eh, ke mungkin posisi ke milenial kalau dari istilah demografi. Jadi 4 kohor besar ini masing-masing dibeda menurut periode kelahirannya. Mungkin kohor demografi di sini mungkin dari generasi Z lahir antara 95 2015, generasi milenial lahir di antara 80 sampai 94, generasi X lahir dari tahun 65 sampai 79, dan baby bomber 44 sampai 60 1964. Nah, posisi anak-anak kita di mana, kita ada di mana, sehingga ada gap generasi di sini antara kita sebagai guru, tenaga pendidik sama anak-anak kita. Oleh sebab itu bagaimana sekarang kita guru, tenaga pendidik sebagai sebagai kakak di situ, sebagai ibunya kedua ataupun bapaknya kedua di sekolah, tempat BK-nya juga. Jadi dari mulai kepala sekolah, guru-guru kita sebagai BK, bimbingan konseling. Anak-anak mungkin biasanya dimanja dan sebagainya, dikit-dikit kita ya benar-benar, karena ini posisinya sangat fundamental sekali kita di sekolah kita ini, di Taman Kanak-Kanak atau di pendidikan Indonesia ini. Jadi benar-benar fundamental, anak-anak benar-benar harus dilatih dari mulai tadi spiritual, sosial, kemudian kompetensi pengetahuan keterampilannya, ya soft skill hasilnya anak-anak, ya keterampilan dan sebagainya kan ada ilmu-ilmunya yang di IKM di situ bisa diposisikan. Nah ini yang untuk yang generasi Z ini, nah ini posisi anak-anak sekarang di tahun 2023, ya mungkin kelahiran 5 tahun ya ibu-ibu ya bapak-bapak yang anak-anak sekolah-sekolah kan 5-4 tahun. Nah ini anak-anak ibunya juga masuk ke ada yang ke milenial atau ke Z, mungkin anak-anak sekarang sekolah di TK PAUD. Nah ini yang harus kita hadapi tadi, yang tadi udah saya singgung di slide ketiga keempat tadi. Lanjut, Beta. Nah, sekarang kita melihat karakter anak-anak kita nih yang akan menuju ke depannya pemuda. Lanjut, milenial. Ini ada 3. Nah, sebelumnya masuk ke kehidupan modern. Jadi di sini kehidupan modern pasti harus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara ataupun sekolah, Bu. Kita sekarang ada YouTube, kemudian ada sosial media dan lainnya, sehingga kita bisa share semuanya, baik di grup kelas, grup orang tua, anak-anak juga bisa secara live melihat. Namun jangan dilupakan karena ini ada sisi positif dan negatifnya. Positif kita banyak perkembangan ilmu, maka anak-anak sekarang banyak mendapatkan ilmu dari YouTube atau TikTok gitu kan. Nah mungkin di sekolah kita dibiaskan biar anak-anak kalau YouTube tuh, oh gini Pak, saya kan nyilat TikTok kemarin ada yang ini. Nah itu ada yang negatif, yang positif. Namun kita tolong untuk bisa share di edukasi di sekolah.
Nah ini yang slide-nya berikutnya Bu, ini ada berdampak Bu, berdampak negatif. Lanjut berita. Nah dapat bisa dapat berdampak negatif karena masyarakat yang belum memiliki wawasan kebangsaan yang cukup banyak Bu, seperti pornografi, kemudian ada ada mungkin di situ TikTok yang negatif dan sebagainya. Nah ini perlu kita edukasi ibu-ibu di sekolah sehingga anak-anak dijelaskan, oh ini dulu dek, kalau misalnya ini nggak boleh melihat ini dan sebagainya. Sehingga tolong untuk sering pada saat rapat komite setiap bulannya ataupun setiap minggunya tadi yang briefing dan debriefing ya, Senin itu biasanya kita briefing Bu antara guru kemudian tim komite, debriefingnya mungkin 2 minggu sekali itu untuk membiasakan kita kolaborasi kemudian koordinasi sama saling curhat lah, tempatnya curhat. Jadi apa yang untuk kemajuan anak-anak didik kita. Makanya ini harus sering-sering kita edukasi dan kita share. Lanjut berita. Nah sekarang kita masuk ke 3 kategori, kita masuk ke milenial, baik di guru maupun ke anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita mungkin sekarang ada 3 unsur posisinya anak-anak kita. Pertama, kalau di posisi milenial, anak-anak kita ataupun guru-guru yang sekarang banyak yang muda, yang saya lihat ini di sini ada 30 partisipan, mungkin lebih harus kreatif ya, ibu-ibu di sini mungkin atau kita sebagai guru di sini, karena kita harus mampu berpikir out of the box. Kita harus punya ide, kemudian kita harus punya gagasan yang berbeda dengan yang lain. Karena banyak sekali TK itu, PAUD dan sebagainya, ribuan ya se-Indonesia ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Pak Malik ya, betul nggak? Mungkin bisa mampu membuat komunikasi, ide dan gagasan, mungkin konten-konten kreatif, mungkin dari anak-anak, sentra-sentranya dimainkan, buat YouTube lah di situ, ada orang tua dan sebagainya, sehingga bisa share di Facebook. Facebooknya kan punya sendiri nih, IG-nya, Instagram sendiri dan sebagainya. Silakan setiap hari kalau bisa lebih banyak status sosialnya yang positif anak-anak kreatif kita, sehingga di sini sudah tidak ada yang mungkin kurang pandai ataupun apa, semua anak-anak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pandai semua, luar biasa semua. Pasti ada kelebihannya. Nah, generasi milenial juga termasuk generasi kreatif, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena ini terbukti dengan adanya banyak sekarang tumbuhnya industri startup dan industri lainnya. Ya, mungkin ibu-ibu mungkin yang sempat atau bapak-bapak, Pak Malik pernah sempat ini enggak punya handphone BlackBerry ataupun Nokia? Udah sempat komandan. Sempat ya. Mungkin sekarang juga udah hilang dari peredaran, diganti dengan Android. Mungkin kalau yang masih bertahan yang buatan dari Steve Jobs ya, dari iPhone ya, teknologi. Jadi ada slogan, teknologi mengerti Anda, tapi Anda tidak mengerti teknologi di situ. Jadi ini yang tergerus ini dari soal teknologi. Yang keduanya adalah kita harus konektif. Jadi kita harus kolaborasi, duduk bareng dan sebagainya, harus sering-sering webinar kayak gini kali ya. Jadi ini posisi milenial di sini, ibu-ibu guru mungkin anak-anak nanti ke depannya ini punya pribadi-pribadi yang pandai bersosialisasi. Nah, terutama komunitas mereka atau circle mereka. Oke, circle mereka ya. Circle mereka ini dia berasalnya di sosial media, ya kan? Jarang membaca buku, literasi digital di sosial media internet. Nah, anak-anak sekarang juga atau diawasin menggunakan handphone, dibatasi dan sebagainya, waktu sholat, waktu apa dan sebagainya. Ya share lah, jangan terlalu full gitu kan, dari setelah pulang sekolah anak-anak pakai handphone, ya kita batasi. Kita sebagai guru kita nggak apa-apa. Di situ ada PPK Bu, pendidikan penguatan karakter, itu dari jam KBM nih, misalnya jam 7.30 sampai jam 11 atau jam 10.30. Nah siangnya sampai ke malam yang akan diawasi oleh bapak ibunya kan. Ibu-ibu atau bapak-bapak silakan share tentang PPK, pendidikan penguatan karakter, Pak Malik. Jadi penguatan karakter mungkin ada sholat zuhur ya,
sholat asar mungkin ngaji di rumah masing-masing atau di masjid ya, musola itu bisa Bu, nanti dibuatin kayak dulu lah kita Ramadan Bu. Nah, itu kita bisa buatkan jadwal sehingga anak-anak kita masih berkarakter, masih kita rem di situ. Nah, kemudian generasi milenial juga sangat pasti menggunakan Facebook kan, betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak ya? Facebook kan punya email kan anak-anak tuh. Guru juga udah 100% banyak lah. Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya. Dan juga sekarang sosial media dan internet sudah menjadi kebutuhan. Mungkin TK-TK dan apa sekolah lembaga sudah rata-rata sudah punya WiFi lah. Sudah online di situ. Kemudian merasa percaya diri nih, confident. Anak milenial sekali atau guru ini percaya diri, makanya pendidik zaman sekarang itu masa kini harus percaya diri. Dan guru kita harus mampu mengajar ke anak-anak percaya diri dan mandiri. Mungkin di kita ada ini Bu, di TK Aliklas ini ada UTS UAS nih, kayak kampus SMA, SMK ataupun di apa namanya? Di kampus kuliah ya Bu ya, Pak Malik ya. Ya. Jadi UTS itu mungkin kalau kita mohon maaf dari periode kalender pendidik ya, dari Juni ke Desember tuh UTS-nya itu kita tengah-tengah Juni, Juli, Agustus nih kita UTS, September, Oktober, Desember kita UAS. Begitu juga nanti Januari ke Juni, Juli gitu. Nah, UTS-nya itu kita ada soal-soal yang pembelajaran guru-gurunya setiap yang di KBM itu kan ada RPPH Bu ya. RPP rencana program pembelajaran selembar, RPPH, RPPM dan sebagainya itu diaplikasikan ke sana. Kemudian UAS-nya kita ada ini Bu, anak-anak suruh ya dari keterampilannya, anak-anak mungkin nari nanti kita nilai, anak-anak bisa membaca saja kita nilai, keberanian mereka, anak-anak jadi apa, silakan ide-idenya banyak banget lah zaman sekarang, zaman now ini. Baru kita ngisi rapot online kan, rapot di sekolah masing-masing. Nah ini confident ini kita tanamkan sejak fundamental dari TK PAUD ini sehingga anak-anak bisa berani, percaya diri dan berani mengungkapkan pendapat dan tidak sungkan-sungkan berdebat di depan publik. Jadi nanti ada margin Bu, biasanya ada ruang waktu kosong mungkin setelah UAS tuh ada kosong tuh. Ya bisa ada kelas meeting nih. Ide apa lomba-lomba kayak 17 Agustusan. Nggak apa-apa, yang penting anak-anak tadinya malu-malu ya, tampil ya sekarang tergantung passion masing anak-anak, silakan nanti kita nilai biar mereka dari 4 kompetensi ini bisa berhasil setelah anak-anak menginjak ke atau naik ke TK selanjutnya yang B ataupun yang SD ya. Nah ini yang 3 ya, jadi milenial ini kita posisi baik tenaga pendidik, mungkin kependidikan juga kita share juga, dia itu kreatif, connected, yaitu hubungan, kemudian confident. Lanjut Bu Ita. Nah sekarang pendidikan zaman now, saya punya jargon love. Ya love itu L-nya learn. Jadi mampu banyak harus belajar karena mungkin harus banyak baca mungkin ya, karena mungkin buku ini jendela dunia dan sebagainya, anak-anak mungkin literasi digital dan sebagainya ya, banyaklah bagaimana penyebarannya ibu-ibu guru di sana. Kemudian O-nya ini creation, jadi harus kreatif, kemudian inovatif, kemudian harus semangat, kemudian harus jurus tandur yang mau jurus pantang mundur ya Pak Malik ya. Siap, Terus Komandan. mental dan banting, jadi nggak usah kanan kiri dan sebagainya. Yang penting ide kita bisa ATM, bisa amati tuli modifikasi. Wah kita jangan amati itu, kita harus upgrade lah. Jadi kalau perlu sama ya bagus, kalau nggak ya kita one step ahead loh. Oh kayak gini, oh kita bisa itu bisa gitu. Cuma kita niatnya banyaknya malas kan kita itu kan, malas gitu kan. Sebenarnya bisa. Kemudian E-nya attitude. Jadi kita dari attitude itu kita kompetensi spiritual dan sosialnya Bu, tolong diperbanyak anak-anak sosial, mungkin ada korve di operasi semut, kemudian TK
MD Taman Kanak-kanak masuk desa ataupun kayak ABRI masuk desa, jadi anak-anak belajar di situ bawa sapu, suruh bersih-bersih dan sebagainya, solokan atau halaman-halaman yang itu nggak apa-apa, biar anak-anak pembelajaran di luar lebih happy ya. Kemudian achievement, jadi banyak prestasi yang anak-anak kita tonjolkan. Jadi kita jangan merubah mindset mereka itu prestasi baik akademik dan non akademik, anak-anak kita sebenarnya luar biasa semua Bu, ada kelebihannya. Lanjut Beta, jadi love itu ya, pendidik zaman now ya. Lanjut. Nah ini kalau di saya ngambil sebelum. Nah ini mungkin pembelajaran saya ngambil di SMK ya. Jadi anak-anak belajar. Cuma kalau TK kan biasanya sentra-sentra ya ibu-ibu ya. Satu guru mungkin maksimal mungkin 12 sampai 15 orang sehingga lebih ada 11 metode pengajaran kan di situ, ada persepsi, mungkin ada namanya pakai metode ceramah, metode mungkin discovery learning dan sebagainya. Ibu-ibu bagaimana sekreatif mungkin anak-anak bisa ngajar, anak-anak tuh happy lah bermain sama belajar, penting bisa ada sehari-hari ataupun tiap hari ada ilmunya. Kemudian ini kreasinya anak-anak ada pin cita-cita kan tadi Bu, Pak. Jadi pin cita-cita di situ kreasinya apa, anak-anak mau jadi nari-nari, puisi, sajak ataupun melukis dengan gambar. Wah banyak Bu di TK itu, mumpung ini langsung kita mainkan aja action. Jadi anak-anak tuh sangat bahagia. Kita punya waktu banyak Bu, dari Juni ke Desember, Januari ke Juli itu. Tahun ajaran tuh satu tahun tuh sangat luas sekali waktunya. Tinggal kita bagaimana kreatifnya. Kemudian attitude kan ibu-ibu mungkin udah paham, mungkin udah banyak sudah berjalan, mungkin senyum sapa salam anak-anak. Assalamualaikum, apa kabar? Mungkin kata-kata hebat hari ini. Wah, anak-anak luar biasa. Nah, jangan lupa ibu-ibu punya grup. Nah, ibu-ibu punya grup atau bapak ya Pak Malik punya grup kan ya? Siap. Kalau punya grup orang tua ataupun grup di Walas, silakan buat kata-kata murah per hari kata-kata mutiara misalnya. Assalamualaikum Bapak Ibu orang tua TK Anu misalnya kan, hari ini adalah hari yang terbaik untuk anak-anakku. Semoga anak-anak cepat capai cita-citanya. Hari Senin. Misalnya hari Selasanya, hari ini harus lebih baik dari esok. Kemudian ketiga, semangat perubahan. Ayo kita semangat belajar, kita ini semoga kita ini. Jadi kata-kata positif itu kita tanamkan di grup, baik di share wali kelasnya, dari kepala sekolah, dari tenaga pendidik, sehingga itulah yang memotivasi kita untuk wah gitu loh, anak-anak tuh semangat. Ibu-ibu yang tadinya galau dan sebagainya, kalau bisa GAG, guru anti galau, atau KAG, kepala sekolah anti galau. Nah gitu, jadi semangat. Silakan share di itu sehingga bisa dibaca. Jadi yang anak kan belum bisa baca WA dari orang tuanya tuh, Dek, ini dari ibu ini wali kelas, anak-anak sekarang harus pintar, rajin belajar dan sholat duha. Oh gitu mah, gimana sih maksudnya? Ini loh, ini nah, gitu. Silakan kita share tiap hari. Jadi kita cuci otak atau brainstorming atau brainwash ya, bukan brainstorming, brainwash, cuci otak tentang kata-kata positif. Nah itu yang kata-kata sebagai pembinaan mental, sehingga jangan sampai gini Bu, banyak zaman sekarang itu yang putus asa, kita minder, kita dibully, udah jadi lewat kata-kata itu jos gandos, sehingga sip lah, yang penting nggak ada kata-kata yang putus asa. Jadi itu yang membangkitkan anak lewat orang tuanya terbawa semangat. Dan ibu bapak-bapak ya, setiap mungkin anak-anak yang yang berprestasi baik akademik dan non akademik, mungkin dikasih reward ya, dikasih reward lah anak-anak ya, dikasih. Kalau anak TK kan biasanya juara 1 sampai juara harapan 30 ya Pak Malik ya, dikasih hadiah semua. Jadi anak-anak pulang tuh nggak ada yang yang ada yang nangis dan sebagainya. Itu kalau di TK kita walaupun satu lembar buku dan sebagainya dia berharga sekali. Sekalian door prize buat orang tuanya ya Komandan. Nah, sekalian door prize orang tuanya. Jadi senang sekali. Jadi ya kita anggap
anak-anak tuh pintar semua. Dari situlah orang akan terbawa mindset, oh iya dulu saya ini anak-anak tuh sebenarnya pandai, cuma banyak malas, ayo kita belajar. Nah, itu insya Allah nih hadiahnya nih ya. Nanti tahun depan ajaran baru, nanti anak A atau B ya, atau PSD nih kasih hadiah lagi 2 buku. Itu suatu penghargaan, tapi anak-anak akan cerita pada masa akan datang. Lanjut berita. Nah ini ada kata-kata, oh berita mana nih? Nah ini ada, kalau kita lihat ini Pak Soekarno. Nah ini presiden pertama kita, beri saya 10 pemuda akan kubah dunia. Jadi ini jari-jarinya coba, ini nih, ini 5 nih jari kanan kita, ini 5 kiri. Nah kalau kita genggam nih 2 tangan ini kan, nah ini kita bisa mukul. Jadi mukul itu bukan mukul kita berkelahi dan sebagainya, kita bisa mukul menggerakkan tangan kita menuju ke arah positif. Hanya ada 2 bendera merah putih, eh, kita akan dihormati di dunia. Ketika pertama Presiden Republik Indonesia yang akan datang kunjungan ke negara, ya, melaksanakan dinas. Satu lagi adalah merah putih kita berkibar karena pemuda-pemuda kita yang sangat luar biasa, ibu-ibu, bapak. Pertama misalnya dapat juara Olimpiade emas, mungkin dulu bulu tangkis ya, ibu-ibu, bapak. Kemudian juara apa, sehingga Indonesia Raya dikumandangkan, lagu Indonesia Raya, sama semua negara hormat juga. Hanya 2. Makanya insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, kita sebagai tim agen perubahan, ada Bapak Ki Hajar Dewantoro, ada 3 jargon dari beliau. Pertama, Tuturi Handayani. Jadi menjadikan seorang pemimpin atau seorang guru yang mampu membawa contoh bagi peserta didiknya lebih baik, lebih positif lagi. Yang kedua adalah Ingarso Sungtulodo, menjadikan seorang pemimpin atau guru menjadi suri teladan atau menjadi contoh di sekolah. Jadi penampilannya, guru-gurunya harus tampil cantik, ganteng ya Pak Malik ya. Guru-gurunya harus tepat waktu, guru-gurunya harus segalanya, guru tuh harus sempurna gitu kan. Harus pakai lipstik dan sebagainya kalau ibu-ibu ya, mohon maaf. Harus pakainya minyak harum dan sebagainya, pokoknya itulah. Ya itu nanti dicontoh sama anak didik kita gitu kan. Rambutnya rapi dari ujung kepala sampai sampai apa, sepatu dan sebagainya, itu guru suri teladan, contoh. Kemudian dari komite dan sebagainya itu akan dilihat, akan di langsung secara live, mereka kan filternya sangat luar biasa. Yang ketiga adalah Ing Madiu Mangunkarso, jadi menjadikan seorang guru atau pemimpin jadi mampu membangun anak-anak peserta didik menjadi lebih baik, lebih pintar, cerdas, kemudian lebih berakhlak, mulia, bermoral, kemudian lebih dan sebagainya. Kemudian jadi membangun semangat lagi nih, kemudian membangun spirit lagi dan sebagainya. Dari Pak Ki Hajar Dewantoro. Nah ini dari Pak Soekarno, Bapak Presiden kita pertama. Jadi beri saya 10 pemuda akan kubah dunia di situ. Makanya lewat pendidik ini ya, guru-guru kita atau kita sebagai guru kita mampu untuk bisa merubah anak-anak di masa yang akan datang. Apalagi sekarang masa kini yang tadi saya sudah jelaskan bagaimana tantangan sama nanti ke depannya anak-anak juga akan masuk ke bukan masuk lagi, udah harus terjun ke dunia digital, namun filternya tadi yang tadi spiritual sama sosial tadi. Lanjut, ini udah habis ya kayaknya ya. Kita lanjut. Nah, think globally, act locally. Jadi kita mampu atau kita harus berpikir secara global. Secara nasional dari Sabang sampai Merauke, sekarang 34 provinsi sekarang udah melebar ke 38 provinsi. Kemudian secara regional, secara Asia Tenggara, kemudian secara global, secara dunia kita harus berpikir. Jadi anak-anak mampu bisa berpikir secara global. Ya dari ibu-ibu ini nih, dari yang sangat luar biasa ini Bapak Guru di sini. Namun kita harus melihat juga act locally. Jadi kita harus melihat ataupun kita harus tetap berbudaya sebagai orang Timur yang punya
lakukan ilmu yang baik, kita punya moral yang baik, karakter baik dan sebagainya. Dan jangan lupa kita sebagai negara kesatuan Indonesia, kita punya dasar negara yaitu Pancasila, 5 sila yang secara general mungkin sukunya banyak, kita agamanya juga banyak di Indonesia, kita sampai melupakan itu. Sama dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kita harus tetap anak-anak ya dibiasakan Bu, mungkin Bapak Ibu mungkin ada apel pagi mungkin ya, apel pagi, kalau apel siang enggak ya. Apel pagi anak-anak ada Sumpah Pemuda ya, kita PHBI juga ada nih, peringatan Hari Besar Islam, tolong dirayakan di sekolah. Kemudian hari-hari nasional juga, Hari Pancasila, Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober mungkin ya kita diupacarakan sehingga tahu ini hari apa nih, hari ini mungkin anak-anak pakai baju ini, hari pahlawan 10 November hari ini dan sebagainya. Silakan. Yang penting kita tetap nasionalisme ini, karena terus terang aja nanti ini fundamental, nanti anak-anak masuk ke SD juga tetap dilanjutkan sama teman-teman guru kita yang di PG SD. Kemudian anak-anak naik ke jenjang SMP 3 tahun. Mungkin teman-teman guru kita di SMP, baru ke SMA SMK, ke vokasi ataupun ke senior high school, baru ke kampus. Nah, tapi tetap anak berkarakter terus berkelanjutan. Insya Allah kita berkah, kita mendapatkan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yaumul akhir. Satu kata terakhir dari saya, manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, dan harimau mati meninggalkan belang. Luar biasa guru-guruku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dan bisa kita sharing-sharing ilmu lagi. Ini hanya sharing aja ya, ibu-ibu, bapak, balik. Mungkin ada ibu yang lebih pintar dari saya, mohon maaf. Monggo kalau ada tanya jawab ya. Siap. Baik, terima kasih Pak. Maaf saya mau bertanya, tapi mohon maaf ya Pak, kondisinya lagi di stasiun. Oh. Nah, siapa ini Bu? Dengan Ibu Nurbaiti Pak. Oh ya Bu, Ibu Nurbaiti. silakan Bu. Pak maaf, yang mau saya tanyakan, tadi kan saya lihat kelas itu benar-benar, pokoknya bagus gitu loh, maksudnya. Yang mau saya tanyakan itu, dengan kondisi kelas seperti itu kan tadi disekat ya Pak, kalau nggak salah ya, dengan loker ya Pak. Ya. Nah terus bagaimana caranya mengkondusifkan anak supaya tenang, terus dengan cara kelas seperti itu gitu Pak. Itu kan kayaknya ada 2 kelas ya Pak jadinya ya Pak, dalam satu ruangan itu ada 2 kelas. Nah itu caranya gimana ya Pak mengkondusifkan anak-anak supaya tenang belajarnya? Karena yang saya tahu itu saya nggak bisa gitu loh, maksudnya saya belum mampu gitu loh untuk menerapkan kelas seperti itu. Mungkin insya Allah mungkin saya mau melakukan itu, tapi saya sendiri belum berani gitu loh. Maksudnya insya Allah saya rencana ingin membuka bimbingan belajar, tapi saya belum berani untuk membuka kelas seperti itu gitu loh. Cara mengkondusifkan kelas seperti itu seperti apa ya Pak gitu. Sebelumnya makasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nurbaiti. Langsung dijawab nih Bu Ita, Bu Hana ya. Langsung dijawab ya, boleh? Bu Hana? Langsung saja Pak. Ya, langsung Pak. Baik, Bu Nurbaiti, terima kasih pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan bagaimana cara mengkondusifkan dinamisasi rombel yang gabung tadi ya. Sebenarnya Bu Nurbaiti ini kan baru 2 tahun jalan. Memang awalnya murid ini kan murid TKI kelas yang di Subang ini 20 orang Bu ya awal tuh. Nah ternyata ini tahun berikutnya, tahun kedua ini 50 siswa Bu. Nah 50 siswa ini sekarang siswa ada di yang yang 2 kelas di situ tetap gabung, yang 1 kelas aja di belakang rumah saya. Namun sekarang ada bantuan dari kepala desa Kosar nih, 1 rombel di Gedung Serbaguna untuk panggung Serbaguna. Alhamdulillah. Memang idealnya disekat. Namun karena disekat ini memang antara walas matahari sama bulan ini memang sebenarnya
tidak kondusif, kita jujur aja nggak kondusifnya Bu Nurbaiti. Jadi Bu Nurbaiti masih riweuh lah bahasa Sundanya ya Pak Malik ya. Iya, karena saya Riweuh pernah atau nyoba seperti itu juga Pak. Karena betul, nggak Bu Nurbaiti. kondusif gitu Riweuh loh atau Pak. apa? Karena ini di kelas ini ada 15 orang, di 15 orang nih nggak kondusif. Nah, sementara ini kita yang 15 orang ini pada saat jam-jam tertentu ini kita masuk ke lab yang sebelah Bu, yang komputer di situ Bu, numpuk di situ anak-anak belajar tentang mungkin sentral dan sebagainya, anak-anak tentang bagaimana mengoperate tentang komputer. Yang satu kelas lagi di sebelahnya. Jadi itu kondusif. Kalau itu memang sebenarnya jujur aja Bu, saya tidak kondusif Bu. Saya belum bisa, guru saya belum bisa, sehingga sementara memang harusnya di-sekat full sehingga anak-anak tetap pembelajarannya konsentrasi. Kecuali pada saat sentra ya kita dibongkar jadi satu, anak-anak bermain di situ macam-macam sentra-sentranya, mungkin ada yang dan sebagainya, itu baru kondusif. Cuma di situ didampingi oleh guru-gurunya full di situ Bu, guru-gurunya, sehingga anak-anak bisa fokus mendengarkan apa yang di-share ilmu sama ibu-ibu guru di situ. Jadi ini Bu Nurbaiti, jujur aja ini TKI kan baru 2 tahun jalan Bu. Ya kita juga baru akreditasi. Memang ini secara prasarana karena kita yang mendonasi ataupun mewakafkan, ya ada yang nyumbang sekian, kita ke keramik dulu sekian. Alhamdulillah ini berkat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya ini saya terus terang aja ngomong ke Bang Haji Malik ya. Kita berani-beraninya nih dana 10 juta Bu, ini amazing sekali, subhanallah. Udah penting karena niat baik, karena ini, karena saya semangat saya tuh kasihan nih anak-anak di daerah saya ini belum ada yang pendidikannya mungkin maksimal ini ya. Alhamdulillah nih Bu bisa jalan ini. Nah sekarang ada 3 rombel, sekarang rencananya sudah jalan, namun ini rencananya memang kedepannya ada yang nyumbang lagi nih, kita mau satu kelas tuh benar-benar kelas itu Bu. Itu Bu Nurbaiti. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya pikir ada ilmunya gitu loh Pak. Ya, Saya mau kalau ilmunya sih benar, terus terang daripada aku ini saya bohong lah gimana, enggak, ini terus terangnya belum kondusif 100% belum Bu. Cuma kita kasih idenya moving class Bu, moving class, sehingga yang kelas ini kita kemana dulu nih, misalnya hari ini KB kan dari struktur kurikulumnya hari Senin sampai Jumat apa, nah kita di ini ditukar-tukar aja, jadi tetap biar kondusif gitu. Cuma pada saat itu komite sekarang kami alihkan ke pembuatan UMKM Bu. Jadi UMKM itu sehingga orang tua tidak masuk kelas dan sebagai tidak ada di sekolah, orang tua berada di belakang rumah saya membuat kue, membuat produk-produk kreatif sehingga bisa dijual. Ada lagi? Silakan. Gitu Bu terima Nur. kasih banyak Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya bagi termin ya supaya teman-teman yang mau bertanya diutarakan dulu pertanyaannya. Boleh 3 pertanyaan dulu. Siapa yang mau bertanya silakan. Selamat malam, Maya, mohon izin mengganggu. Ya Bu Hani, mangga. Mohon maaf, masih ini green screen. Begini, Mayar menginspirasi sekali dengan saya. Kebetulan saya melihat Mayar waktu itu di VESA di Sekau. Jadi saya terinspirasi sekali apa yang disampaikan oleh Mayar tadi tentang seorang pendidik itu harus love ya Mayar. Mohon maaf, mohon arahan bagaimana izin agar kita tuh bisa istilahnya apa yang disampaikan Mayar itu kita bisa kita terapkan gitu. Terima kasih Mayar. Ada fansnya ya Pak. Bu Hani, silakan. 3 pertanyaan. Baik, ada yang bertanya lagi, silakan. Sebutkan namanya ya. Bu Hani Jakarta ya tadi ya? Iya betul, saya kebetulan di Sekau, Mayar. Izin mohon maaf. Oh, guru ini angkasa Bu.
Bukan, saya kebetulan antap di Sekau. Kebetulan saya tertarik dengan dunia PAUD ini. Kebetulan ya masih meniti belajar lah. Nah, agar inspirasi Oh, Mayor tadi menginspirasi ya, saya, misalkan mau bikin TK ya itu Bu. gimana gitu loh, Ya Mayor. Bu, Terima insya kasih. Allah. Mungkin bisa jawab Bu Hana ya? Bu, ini ya, Bu Hana ya? Ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman yang lain, silakan Pak, langsung Ya, saja dijawab. makasih Bu. Memang gimana ya? Ibu saya dulu, bapak saya PNS Bu. PNS, kemudian ibu saya guru TK. Guru TK itu sebenarnya ibu saya tidak punya basic untuk menjadi guru karena ibu saya kasihan juga nih, rasa empati besar masyarakat yang dulu di Bandung kurang pendidikan. Ibu saya membuka dari mulai kelompok bermain sampai TK Kuncup Harapan dari tahun 83 Bu. Nah, sementara ini ibu saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal, saya berpikir saya bagaimana untuk bisa beramal soleh dan menjadi anak soleh. Dulu saya anak nakal Bu, saya anak nakal, tapi saya masuk ke tentara juga, masuk TNI ya, ya alhamdulillah masuk biasa. Saya gimana ya untuk bisa mewujudkan punya sekolah dan punya lembaga, kan dulu sekolah TK Kuncup Harapan di Bandung jalan. Nah sekarang saya dinas di Subang Bu. Nah dinas di Subang saya kok belum bisa berbuat untuk masyarakat ini gimana. Nah ini ide-ide ini saya sama istri saya Nani Wain ini gini Bu. Saya pengen bagaimana nih, misalnya kalau ya ini terus terang aja kalau meninggal ini nggak punya apa-apa nih, banyak dosa dan sebagainya. Yaudah deh, kita coba ada wakaf pakai 133 meter ya. Nah, 133 meter ceritanya pengen inilah kita buat sekolah, tapi uangnya berapa Mas? Ada uang 10 juta aja nih. Ya terus terang aja Bu. 10 juta bisa nggak ya? Bisa nggak? Bismillah aja lah. Nah ceritanya saya ngutang Bu, saya buat lembaga namanya PAUD. Rencana antara dua nih Bu, saya mau buka PAUD pendidikan usaha dini atau TK. Yang di sini yang punya PAUD siapa di sini? Yang guru PAUD ada nggak? TK taman kanak-kanak ada ya? Nah Ada, saya Pak. banyak ya. Nyat, saya TK aja taman kanak-kanak karena Insya Allah kalau TK itu kata Ibu Pengawas yang dari Dinas Pendidikan Subang itu guru-guru Insya Allah bisa jadi apa? Bisa sertifikasi Bu ya, sertifikasi bisa nanti mungkin Insya Allah mungkin PNS atau P3K dan sebagainya. Ya udahlah, saya memilih jenjang taman kanak-kanak Bu, karena di Kecamatan Cibeneh hanya 5. Alhamdulillah ini dilancarkan Bu, uang 10 juta saya ngutang ke toko besi dan sebagainya. Loh, jebol juga 50 juta sampai bangunan. Ini bangunan sebenarnya belum jadi yang tadi Pak Malik bilang, nggak Bang Malik nih? Betul, betul, Atapnya Komandan. belum ada dan sebagainya. Tadi kata Bu ini juga, kok Pak Jazmi kok nggak disekat nih? Nggak disekat, ya, nggak disekat. Ternyata ini kadang-kadang gitu Bu, nyicil pakai gaji, alhamdulillah banyak nyumbang sehingga bagaimana jalan. Ini Bu, surat ijob juga alhamdulillah seminggu beres Bu, surat izin. Jadi insya Allah dibantu Bu. Jadi kita ya harus di bawah yayasan sih kalau swasta Ibu ya. Di bawah yayasan ada SK Kumhamnya, ada NIB-nya, nomor induk berusaha ada. Pokoknya syarat-syarat itu harus dilengkapi deh. Pokoknya kalau bisa lengkap, KTP dan sebagainya, ketua yayasan. Nah, ditunjuk nama lembaganya apa, kemudian apa Bu, kepala sekolah, tenaga pendidiknya, gurunya siapa, baru itu langsung Ibu ngadep aja ke dinas pendidikan karena biasanya secara online nih pendidikan tuh sama ini cepet tuh seminggu 2 minggu beres, sudah izin pembukaan, baru keluar nanti NPSN nomor pokok sekolah nasional ya. Udah baru nanti dapat BOP. Ini alhamdulillah baru cair BOP nih tahun kedua. Nanti guru-guru kalau di Subang itu dapat BOP, dapat posda, dapat posda. Nah, dapat posda insya Allah. Nah itu perjuangan Bu. Dari siswa 20, kemudian naik-naik sekarang 50. Jadi terus aja nggak apa-apa Bu. Yang penting kita niatnya ikhlas, kita insya Allah ada jalannya. Nah, dan juga TK Al-Ikhlas, kita punya majelis salim Bu. Jadi tiap minggu awal minggu bulan pertama itu kita ada pengajian ibu-ibu komite, wajib Bu, komite itu wajib pengajian, kemudian yang baca tulis Quran sama hafiz Quran. Ini
setiap minggu. Jadi kita majelis taklim ikhlas jalan, TK-nya jalan. Jadi kita ada pertemuan orang tua setiap bulan. Oh. Nah, sekarang alhamdulillah berjalan, Bu. Ya, apa namanya? Masih maju mundur, tapi tetap kita harus tetap hand on respon, Bu. Artinya harus tetap apa? Semangat, insya Allah lah ada jalannya kalau niat baik dari Allah. Terima kasih Mayor atas sarannya. Mudah-mudahan menginspirasi sekali. Terima kasih. Insya Allah buat sekolah, Bu, untuk apa? Bisa senang ini. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Jadi intinya Mayor bilang kita ada niat baik dan sungguh-sungguh ya, maka insya Allah akan mudahkan ya dengan kita terus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan kita ikhtiar, insya Allah ketika mulai ada aja jalannya ya Pak ya. Iya, betul. Dari awal kemarin juga dulu saya sekolah sama Pak Malik ya, itu ceritanya bareng. Nah, jadi kita udah sering-sering ilmu ya, berjalan lancar. Ya baik, teman-teman yang lain silakan, ada yang mau bertanya, mungkin sharing. Silakan Bu. Silakan. Teman-teman yang paling jauh dari mana nih, Jakarta atau luar Jawa ada? Jakarta ada Pak. Dari mana Bu? Jakarta ada Pak, Jakarta Timur. Oh, Jawa Timur. Bekasi, Berarti Pak. yang S1 ya? Pak Malik ya, dosen Pak Malik ya? Iya. Saya dari Cikampek Pak, Karawang. Cikampek Karawang. Oh, Bu Hana Cikampek Karawang ya. Udah kepala sekolah di sini berapa orang Bu yang kepala sekolah? Calon Pak, amin. Ini ketua yayasan semua, Komandan. Oh, Amin, amin ya Allah, amin. ketua yayasan semua. Oh, berarti di atasnya ini ya, di atasnya kepala sekolah ya. Iya. Diaminin Pak, diaminin. Iya Pak, harus yang punyanya Pak. Oh, Amin ya Allah. ketua yayasan ya. Ngarep.com ini. Pak doa, Pak ucapan doa. Pak Mayor mau izin mau bertanya boleh? Gimana Bu? Mangga Bu Nini. Oh. Sebelumnya mohon maaf ya Pak kalau tadi saya agak ketinggalan tadi. Mau tanya Pak Mayor, dengan background Pak Mayor yang TNI, ada nggak sih penerapan yang dilakukan terhadap sekolah Pak Mayor? Mungkin dari baris berbarisnya kah? Atau pokoknya ada? Seragam, ada. Ada ya Pak? Mohon izin Pak sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Siap. Bu Dini, ini jadi kan saya menciptakan kampus bela negara kecil Bu, cilik Bu ya. Jadi dari mulai Senin kan kita anak Pak, udah kayak tentara aja Bu, apel pagi nih upacara jam 7.30 anak-anak pakai seragam kita. Ada yang warna biru auri Bu ya, atau udara, kemudian ada yang baju pilot ya Bu ya. Kemudian ada yang baju macam-macam lah, baju pilot dan sebagainya, anak-anak beli sendiri sama komite yang beli. Nah, nanti upacaranya itu Bu, nanti guru-gurunya kita ada yang kepala sekolah jadi pembina upacara. Pembina upacara itu nanti gantian Bu, guru-gurunya yang guru piket tuh gantian. Bu Dini, misalnya Bu Dini nih hari ini Senin ya. Bu Dini hari Senin, jadi pembina upacara. Nanti yang pemimpin upacaranya anak-anak yang TKB ya, TK besar ya, yang mau ke SD itu. Nanti ada, tapi didampingin tuh TKB pemimpin upacara, persis kayak anak SD Bu.
ada yang membaca apa yang dirijen dan sebagainya, yang menarik bendera juga ada 3 orang anak-anak kita. Namun didampingi sama ibu-ibu guru merah putih karena di kita di sekolah ada tiang bendera ya persis kayak SD gitu Bu, sama Bu. Ada yang membacakan ini pakai selempang nanti Bu. Nanti saya fotonya share lah pakai selempang. Jadi ada petugas upacara, penarik bendera, kemudian apalagi pembaca sebagainya. Kalau anak nggak bisa baca tapi gurunya. Nah, Dek, ini misalnya siap gerak kepada pembina upacara, hormat gerak, hormat gitu kan, anak-anak tegak gerak. Berdoa mulai kayak gitu sama. Siap gerak, hormat gerak, anak-anak diajarin. Jadi dari situ Bu. Baru udah gitu setelah itu PBB. Anak-anak baris berbaris, jalan dan sebagainya. Karena kita halaman luas. Kalau ibu-ibu kan ada di sekolah banyak tuh. Silakan di-share itu. Nah, Selasa, Rebo, Kamis juga sama, Bu. Nah, setelah PPK, pendidikan penguatan karakter 30 menit, anak-anak sampai jam 8 kurang lebih itu kalau di sekolah kita. Baru anak-anak cuci tangan, baru sholat duha. Sholat duha itu paling jam 8, 20 menit, 30 menit tuh anak-anak ya belajar di kelas, dari kelas jam 9.30 istirahat pertama, baru lagi 10.30 balik kan gitu begini. Terus tiap hari gitu. Cuman nanti yang pengambil apelnya kan ada tuh pengambil apelnya. Nanti guru-guru misalnya ada 4 orang, ada 3 orang ya silakan nanti yang ambil apelnya siapa. Cuman nanti diajarkan seperti kayak di tentara ataupun kayak di kepolisian gitu ada apel pagi. Jadi kita harus ada baca doa juga biar kita berkah. Doa apel pagi, ya Allah ya Tuhan bisa mudah-mudahan belajar hari ini kita diberkahi gitulah. Amin. Udah anak-anak masuk. Jadi anak-anak periksa kuku dan sebagainya biasa normal kayak gitu. Jadi ada kampus bela negara kecil karena kalau kita nggak ditetapkan bela negara, terutama karakter anak-anak terus terang aja anak-anak jadi biasanya kan kalau nggak baris liar Bu ya. Anak-anak ada yang kesana ke sini nggak apa-apa Bu belajar lencang depan gerak tegak gerak kayak gitu Bu senang anak-anak tuh lebih senang gitu militer. Apalagi kalau main ke Lanud ataupun ke tempat-tempat militer kan Bu ada pemadam kebakaran suruh ngerayap-rayap pakai air mancuran tuh senang anak-anak pakai loreng-loreng kayak gitu anak-anak lebih senang meditasinya ada lihat pesawat gitu Bu secara live gitu senang anak-anak jalan-jalan ke tempat-tempat Lanud dan tempat mana gitu banyak ini Bu kreatif silakan di ATM amati tiru modifikasi ataupun kreatif sendiri silakan sih Bu Dini di sekolah masing-masing kan gitu punya passion masing-masing. Ada lagi Bu Dini? Sedikit ya Pak agak ini minta sharingnya Pak kira-kira tadi berapa lama ya Bapak berproses untuk mendirikan sudah bisa itu berapa lama Pak kira-kira terkait dari tadi yang Bapak sharing tentang modal saya mau nanya yang masalah waktu aja kira-kira berapa lama total sampai benar-benar sudah bisa beroperasi tadi TK-nya Beroperasi TK Bu Dini udah punya TK atau guru Bu Dini mohon maaf kepala sekolah guru Pak. Oh guru, jadi gini Bu, saya itu 2020-21an lah kalau salah Bu ya. Saya di bulan Juli, jadi sambil ini bangunan jalan, ini kan setahun kurang lebih setahun Bu. Nah dari situ saya langsung proses, saya menghadap langsung Bu. Pengajuan proposal, itu kan ada berapa instrumen yang harus dilengkapi Bu ya. Lalu naik ke dinas pendidikan, tanda tangan RT RW dan sebagainya, domisili dan sebagainya. Ya kurang lebih kalau perizinan itu kalau saya itu sebulan ya. Baru NPSN keluar dari follow up dari dinas pendidikan ke mana kementerian itu sampai NPSN keluar itu ya 2 bulanan Bu, cepat. Baru ini pengajuan BOP nih. Kalau di SD SMP kan bos ya.
Karena kita kan besarannya itu kalau nggak salah 600.000 tuh TK itu 600.000 kalau nggak salah. Jadi kita setahun itu delay karena masih proses baru nih Bu. Baru nih tahun 2023 ini baru nih semester 1 baru keluar sejumlah siswa yang sudah akte kelahirannya sudah masuk Bu. Ya, sesuai di Dapodik kan Bu. Itu kan harus waduh Dapodik tapi capek lelah dan sebagainya. Waduh harus semangat guru-guru udah mundur Pak Iko gimana ya udah ayo maju terus. Kita bisa insya Allah. Artinya kita lancar sekarang Bu Dini. Artinya Siap. biasalah dari operator Dapodik kita ini terus terang aja guru saya 3 orang nih. Ada yang di Bandung tuh udah PNS semua Bu Dini ya. Bu Aas Bu Dini sudah PNS. Udah yang di Bandung tuh jalan udah guru senior semua udah umur 53 tahun tuh mau pensiun. Nah yang di Subang ini guru masih SMA lulusan Bu. Namun yang 2 ini Bu Imas dengan Bu Siti ini dia kuliah PG PAUD Bu. Saya motivasikan kuliah. Nah, yang 2 lagi masih mau ikut kuliah PG PAUD kelas karyawan. Nah ini yang 2 ini saya tetap yang 4 orang ini tetap saya bantu untuk kuliahnya ya dorong supaya biar nggak pengajaran anak-anak juga bisa maksimal gitu Bu. Yang tengah SD-nya aja nih Human Capital saya masih ditingkatkan Bu. Namun kalau dari mulai ini ya kurang lebih 2 tahun Bu baru kita bisa berjalan stabil ya Bu ya. Operasionalnya ya. Oh iya. Ya. Sampai dapat BOP ini 2 tahun Bu Rah. Alhamdulillah. Ini juga saya udah ngajuin ke Sispena Bu. Baru akreditasi kemarin Bu ini alhamdulillah. Nah kemarin asesor dari Bandung ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita banyak EDS begini evaluasi diri sekolah. Oh kayak gini nggak apa-apa kita catat. Saya kan ketua yayasan loh. Catat kurang saya ini nggak apa-apa saya lengkapin. Guru-guru ini ngajarnya gini nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak maju di akreditasi kita tidak ada koreksi dari luar ya Bu ya. Gitu. Siap. Terima kasih Pak ilmunya. Semoga di sini semua jadi ya kepala yayasan ya Pak. Amin. Amin. Sama Bu, ketua yayasan juga nasibnya. Amin. Terima kasih Pak. Sebelumnya Sama, ini Bu waktu itu Nini. pernah diceritain Pak Malik kayaknya deh. Amin. Betul nggak Pak? Betul, Bu. Betul nggak? Betul kan? Amin. Oh, pernah waktu itu dalam mata kuliah Pak Malik tuh menceritakan saya punya seorang teman katanya kayaknya ini betul ya Pak? Betul, Bu. Akhirnya bisa ketemu langsung ya Pak. Makasih loh Pak, ini ilmunya daging banget. Makasih Pak Iya. Malik sudah mengundang Bapak Mayor. Iya. Ya sama nanti kami juga pengen sering main ke Pak Malik karena saya sering backgroundnya TNI tapi saya sering di pendidikan Bu artinya ya pengen inilah share-share ilmu dan sebagainya ke teman-teman banyak saudara sehingga pengen apa ya namanya pengen banyak saudara lah Bu ya gitu. Jadi ingat ibu-ibu pasti bisa lah anak-anak. Ya. Apalagi kalau yang Bu Dini. Halo Bu Ana, udah waktunya habis? Ya Pak. Oh, silakan kalau ada lagi. Terakhir ya. Baik, ada pertanyaan Bu Hana? Ada lagi? Jadi Masih ada teman-teman teman-teman? Ya. Kalau Boleh. tidak ada, Semuanya yang mau nanya calon Silakan, ibu Bu. yayasan, bapak yayasan. Bu Hesti barangkali pokoknya Pak Mayor ini Bu salah satu motivator saya lah ya. Beliau Bisa aja. di TNI, kemudian peduli di pendidikan, di pengembangan, ya beliau bahkan sedang aktif juga di Pengalengan ya Pak ya, lembaga peningkatan skill itu ya Pak ya. Jadi sekalian healing-healing, liburan, tapi asik lah ya. Ibu-ibu kalau mau hiburan, mau apa, ada tim karate building Bu, sambil kita healing, nanti ada tim kami bisa share ilmu, bisa sambil outbound Bu, senang. Misalnya bisa off-road, bisa lifting, arung jeram, bisa paintball, bisa lainnya nih. Senang pokoknya.
Ya fresh. In-house training ibu-ibu udah pada libur kan ya? In-house training ada mungkin? Gimana nih sekolah biasanya atau di tempat-tempat lain gitu kan? Iya betul. Evaluasi kita kan sambil healing. Bu Ana Rohana dari mana Ibu? Bu Mas Ria? Bu Ika? Saya dari Cikarang, Bapak. Oh, Saya dari kepala, Bitung. kepala sekolah mana Ibu? Amin, doanya masih guru, Pak. Oh, alhamdulillah. Bu Hesti, Saya dari Cikarang, Bapak. Bu, sehat Bu? Bu Hesti? Di sana ya Bu Hesti? Ya, Atau TK Ibu? kenapa, Pak? Ibu TK, guru TK, kepala sekolah TK PAUD Bu? Saya guru, Pak. Saya Oh. backgroundnya tuh SE, tapi ini sekarang makanya ngambil S1 PG PAUD. Waduh, PNS. Udah PNS Bu ya? Belum, Pak. Mudah-mudahan PNS semua ibu-ibu ya, amin. Amin, amin. Doa Amin. baiknya, terima kasih. Waduh, kesempatan Ya. insya Allah ya, Pak Malik ya. betul. Terima kasih ilmunya Pak Mayor ya. Sangat Iya, luar biasa. memotivasi. Pokoknya kalau lagi main ke Kertajati dekat sama Pak Mayor itu. Oh iya, Bacara. kali Jati, kali Ya, Kasariater, Kali siapa yang Jati. udah Kasariater nih? Iya, Sariater ya dekat ya. Dan Kasariater. Ada lagi teman-teman yang mau kita sharing? Kita di sini sharing ya, ibu-ibu. Saya juga masih bodoh, masih banyak kekurangan nih Bang Haji Malik yang luar biasa nih. Kita sharing aja gimana penanganan anak-anak masa kini. Tadi ada 5 keterampilan tadi kan, digital, personal, profesional, sama keterampilan satu lagi, keterampilan spiritual yang perlu ya. Setuju ya? Kompetensi spiritual benar-benar ditanamkan Bu. iya, Makanya ini Tadi- jangan sampai lepas dari wudu ya. Pak Mayor, Gimana Bang? izin juga tadi memang sering saya sampaikan ke teman-teman juga bahwa terkait dengan bonus demografi 2035 artinya kan yang memegang peran itu kan teman-teman ya dari sekarang berarti ya Komandan ya. Betul, Artinya dari sekarang. betul Komandan. Kita tahu sekarang berita ini sungguh luar biasa. Siswi SMP membunuh gara-gara apa emosional. Sekarang ini kan kalau tidak dikendalikan maka 2035 akan jadi seperti apa kan Komandan seperti itu ya. Betul. Artinya teman-teman ini sangat memegang peran loh teman-teman ya untuk kemajuan bangsa kita ini. Ya. Biasanya di sekolah Bang Malik kan biasanya di sekolah itu adalah perlengkapan pribadi ya. Seperti bagaimana konsep anak-anak diajarkan tentang cara makan sama-sama, kekompakan kayak tentara gitu ya. Ibu-ibu kan diajarkan di sekolah, di TK PAUD, diajarin nggak makan sama-sama ketika break time, ibu-ibu? Iya, Halo? diajarkan. Oke, diajarkan tolong nanti ada pemimpin 1 orang dari siswanya, misalnya duduk siap gerak. Oke, teman-teman kita sebelum makan berdoa dulu. Anak-anak saling berhadapan semua. Jadi di situ ada kekompakan. Kalau enggak kita konsepkan Papa Hare Day ataupun kita konsepkan seperti makan bareng-bareng. Sama ibu-ibunya komite sama guru semua duduk di situ semua. Misalnya apakah di meja atau apa. Di situ nanti ada sentuhan magis, artinya sentuhan benar-benar kekompakan diajarkan kayak tadi tentara gitu, sehingga anak kekompakan di situ terus aja. Bahkan nanti di pribadi kan ada gelas, piring by name ya ibu-ibu biasanya ya, benar nggak Bu Hana ya? Per by name nih namanya, misalnya Ibu Siti, kemudian Ibu Ika, kemudian Bu Siti, Bu Maimunah misalnya kan, ada nama. Tapi di situ anak-anak tolong dibawa, biasanya kita anak-anak suruh bawa sajadah ya. Sajadah kalau anak-anak sudah sekolah udah punya nggak apa-apa sih sajadah. Mukena anak-anak yang cowok itu yang Irwan awatnya pakai sarung ya. Ya awatnya sarung kopiah itu di loker masing-masing. Jadi pada saat sholat duha itu anak-anak kan sudah ambil wudhu baru sholat, anak-anak diajarkan di situ. Tetap yang laki-laki di depan, yang ikhwannya di depan, mohon maaf, yang akhwatnya di belakang. Jamaah seperti jamaah 1 orang, jadi diajarkan tetap gitu. Sholat jamaah diajarkan terus saja insya Allah.
Saya ada siswa Bu ya. Halo Bu Hana, Mbak Malik. Ya. Ada siswa tahun kemarin namanya Hasan Hussein Bu. Itu dari bukan 2 meter, yang tadi yang lemari, yang tadi siapa yang nanya Bu, siapa? Yang nanya disekat-sekat itu dia loncat terus, tiap hari loncat dari mungkin ketinggian 1 meter ya, loncat. Truk tiap hari itu loncat. Tapi ketika anak disuruh sholat ya, si Hasan Hussein itu dia wudhu. Hasan Hussein kamu jangan gitu. Ya Pak ini coba sini wudhu sama Bapak ikutin, ajarin wudhu. Baru anak-anak si Hasan Hussein dia mau jadi pemimpin, jadi imam. Tapi pada saat sholat duha dia luar biasa, diam aja Bu. Dia biasanya barbar. Wah, anak-anak barbar terus terang Mbak Malik, tapi disuruh dengerin sholawat, kemudian ngaji-ngaji dia diam aja kan, sampai SD juga udah, sekarang mulai kelas 2 nih, baru kelas 1 udah lumayan berubah. Nah kan di sekolah kan kita udah punya sound system ya. Nah mungkin tiap pagi diputer nih sholawat Nabi itu, diputar jadi adem, atau kan ayat suci Al-Quran. Kemudian jadi pada saat menjelang apel pagi itu anak jam 6:30 di setel tuh sama lagu bisa di setel, musik tuh set, Al-Quran, pengajian tiap hari. Jadi biar hatinya dingin, pikiran dingin semua. Baru pada saat apel pagi menjelang silakan diputar lagu-lagu Padamu Negeri, Halo Halo Bandung, nggak apa-apa, di setel di situ kan ada tuh. Pokoknya pakai speaker aktif kan di sekolah masing-masing tuh. Baru menjelang apel 7:30, nah baru anak apel yuk pakai apa keceringan Bu ya, Bu Ana ya, gitu ya, Bu Ika ya, Ya, iya. pakai keceringan gitu, apel, persiapan apel yuk, nah ini gitu, terus sampai nanti jalan KBM pulang anak-anak terus kayak gitu, Insya Allah bisa Bu. Pertama berat sih, seminggu 2 minggu, lama-lama udah terbiasa. Gitu Bu Hana, Bang Malik. Bapak izin bertanya, mungkin di konteks ya. Sepertinya saya pernah lihat, Bapak pernah diliput TV bukan ya Pak? Saya pernah lihat sepertinya tentang seorang TNI yang masuk sama pendidikan anak usia dini. Apakah Bapak? Saya pernah lihat di TV, kalau nggak salah TV One, kalau nggak salah ya. Oh belum Bu, saya belum masuk TV Bu. Belum, Bu Ana. Sudah pernah lihat sih, tapi ada juga gitu, tapi saya nggak tahu, nggak hafal namanya, sudah lama sih. Oh, sih. Dia mendirikan juga ya dari TNI atau gimana Bu? Oh, bukan. Dia concern juga sama pendidikan anak usia dini, kayaknya orang Bandung gitu kalau nggak salah Pak. Gitu, mungkin banyak ya. Iya. Iya, karena di TNI itu ada 8 wajib TNI mengatasi keserakahan sekelilingnya. Kalau pada saat akan ada tugas TNI itu ada 2 Bu, operasi militer perang sama selain perang ya. Jadi selain perang itu kita mendidik anak-anak bangsa, mendidik pemuda-pemuda lewat komunikasi sosial, kemudian bela negara, wawasan kebangsaan, biar anak-anak tetap nasionalismenya tumbuh. Mungkin beda kalau di kampus kan masih ada upacara tetap dilaksanakannya Bang Malik biasanya. Kalau di kampus enggak kayaknya Komandan. Oh enggak, jarang itu. Paling PHBI, peringatan Hari Besar Islam diperingati mungkin kan, biasanya kalau di sekolah kan ya. PHBI, kemudian hari-hari besar nasional kan biasanya upacara. Masih, kalau itu masih. Tiap Senin kalau di kita kan TK tuh upacara, apalagi sekarang ibu-ibu kan sudah ada edaran ya, harus ada memakai seragam pramuka kalau nggak salah ya, prasiaga kan. Nah, prasiaga iya setiap Rabu Pak. Mulai tahun pramuka kan? Iya, mulai tahun ini diwajibkan TK itu ada kegiatan pramuka. Nah, berarti kan ibu-ibu harus ikut KMD, kursus mahir dasar pramuka anak-anak prasiaga. Nanti dikenalkan Yanda Bunda. Setelah nanti KMD, ibu-ibu nanti masuk ke KML, kursus mahir lanjutan, nanti KPD, kursus pelatih dasar, baru KPL. Nanti anak-anak nanti berkemah di sekolah masing-masing sambil pakai bahan natura, anak-anak itu suruh masak ya kan, belajar sandi morse dan sebagainya, pakai keterampilan pengetahuannya 5 kompetensi dasar itu Bu. Nah, itu lebih seru lagi Bu anak. Jadi nanti
yang kemah itu ibunya sama anak-anaknya